Apakah sebagai mahasiswa tahu bagaimana sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia? Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia itu tidak lepas dari sejarah perbudakan yang ada di Indonesia yang saat itu masih dikenal dengan Hindia Belanda. Jadi pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak, dan 1 tahun setelahnya tahun 1820 dikeluarkan peraturan tentang pembayaran wajib pajak bagi para pembeli budak. Namun pada tahun 1846 dikeluarkan penghapusan budak, dan kemudian pada tanggal 1 Januari 1860 sudah tidak ada sama sekali, namun praktiknya masih ada antara budak dan pemilik budak. Namun setelah tahun 1860, setelah penghapusan pendaftaran budak tersebut diresmikan, istilah budak pun sedikit menciut dan lebih dikenal dengan hamba dan perhambaan. Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada tahun 1880 dikeluarkan sebuah peraturan terkait dengan para pekerja. Orang-orang yang bekerja itu disebut dengan kuli atau kuli, dan peraturannya adalah kuli ordonanti. Pada masa selanjutnya, peraturan kuli ini mulai menjadi sorotan seiring penggunaan istilah bagi para pekerja yang mulai bergeser dari kuli ke buruh. Menjelang kalahnya pemerintah Belanda di Indonesia, ordonanti itu dihapuskan. Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia ini mencapai pada puncaknya ketika negara ini merdeka, di mana hukum yang diterapkan terkait dengan ketenagakerjaan sejak saat itu hingga kini dan di masa yang akan datang akan selalu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh atau Serikat Pekerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, yang merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk dalam usia bekerja yang tidak bekerja. Pengertian hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat atau kumpulan peraturan-peraturan yang telah disusun secara sistematik yang mengatur dan mengawasi hubungan yang bersifat memaksa dan mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja, yang kemudian disebut sebagai hubungan kerja dengan pertimbangan tercapainya kesejahteraan tenaga kerja. Sifat hukum ketenagakerjaan ada dua. Yang pertama, sifat mengatur dengan adanya peraturan yang tidak sepenuhnya yang bersifat memaksa. Dan yang kedua, sifat memaksa dalam hukum ketenagakerjaan ini merupakan peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Tujuan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI Ketenagakerjaan, tercantum tujuan hukum ketenagakerjaan yang menerangkan disimpulkan tujuan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan untuk demi pembangunan nasional serta pemerataan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan kerja secara merata kepada setiap tenaga kerja di seluruh wilayah negara Indonesia yang telah disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan setiap individu yang berbeda-beda.